Luas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Pemirsa Umat TV di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah. Syukur dan bahagia bisa bertemu kembali di dalam rubrik pembinaan keluarga sakinah. Episode yang selama ini kita antarkan, akhir-akhir ini kita sudah sampai pada tema-tema tentang mertua. Dan insya Allah nanti secara berlanjut juga kita akan membahas tentang menantu. Sebab ini dua faktor yang tentu sangat berpengaruh di dalam membangun sebuah rumah tangga. Rumah tangga yang sakinah dan mawaddah itu juga dipengaruhi oleh mertua. Sebagaimana orang tua yang telah memiliki menantu, juga kebahagiaannya walaupun di usia-usia senja itu juga dipengaruhi oleh kualitas atau sifat dari menantu. Karena itu ini perkara yang tidak bisa kita anggap sepele. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana kita menjadi mertua yang dirindukan oleh menantu. Nah, tentu ini lebih banyak sasarannya kepada mertua. Ya, diharapkan pembahasan ini menjadi perhatian yang serius dari para mertua atau calon mertua. Sebab ada prinsip agama kita ini adalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang pandai memberi manfaat kepada orang lain, pandai membahagiakan orang lain. Orang yang pandai membahagiakan orang lain, maka insya Allah dia akan bahagia. Sebab kaidah para ulama, al-jaza'u min jinsil amali. Balasan dari satu amal itu sesuai dengan amal yang dia lakukan. Kalau ia memiliki sifat suka memberi manfaat, suka membahagiakan orang lain, maka insya Allah dia akan mendapatkan juga kebahagiaan ini. Inilah yang kita harapkan, bagaimana kita ini menjadi mertua dan calon mertua yang membahagiakan menantu. Nah, nasihat pertama untuk menjadi mertua yang dirindukan oleh menantu, kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu mertua yang kompak. Mertua laki-laki dan mertua perempuan yang kompak terhadap menantunya. Nah, kita akan masuk pada ini part yang kedua, pembahasan yang kedua. Ada dua poin yang akan kita bahas.
Ini di poin kedua dan ketiga, yaitu menjadi mertua yang berperasaan, dan yang kedua adalah mertua yang berpandangan positif dan optimis terhadap menantunya. Dua judul inilah yang akan kita urai, yang akan kita bahas pada sesi hari ini. Bagaimana kita menjadi mertua yang berperasaan dan menjadi mertua yang positive thinking dan optimis terhadap menantunya. Kalau kita tanya kepada menantu, mana mertua yang baik, mana mertua yang dirindukan, pastilah di antara poin-poin yang disebutkan itu adalah dua poin ini. Kita awali dari mertua yang berperasaan. Nah, ini menarik. Pertanyaannya adalah, adakah mertua yang tidak berperasaan? Adakah mertua yang tidak berperasaan? Ya, padahal seluruh manusia itu punya perasaan, punya emosi. Yang tidak punya perasaan, yang tidak punya emosional, atau memiliki emosional tapi tidak selengkap emosi yang dimiliki oleh manusia, itu binatang. Emosinya binatang itu adalah senang dan tidak senang. Ya, kadang-kadang senangnya juga kita tidak tahu. Ya, tetapi kalau binatang itu marah, ya ketahuan, kita bisa lihat ada binatang yang menyerang, ada binatang yang sampai dilampiaskan dalam bentuk suara yang tinggi. Ini makhluk yang Allah memberikan keterbatasan di dalam emosi, di dalam perasaan, itu hanya binatang. Tapi kok kenapa ada mertua yang tidak berperasaan? Nah, inilah tentu mertua yang, mohon maaf ya kalau kita katakan perasaannya itu mirip-mirip dengan binatang. Ya, perasaannya mirip-mirip dengan binatang. Artinya emosinya itu hanya dua saja, senang, tidak senang. Ya, padahal di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada manusia ini emosi yang banyak. Ya, karena itu kalau kita menggunakan perangkat media sosial, di situ pasti banyak simbol-simbol emosi. Ya, senang itu juga banyak variannya. Ada yang kelihatan gigi, ada yang senang tetapi tidak kelihatan gigi. Ya, ada yang senang dengan jempol. Ya, ada yang senang dengan isyarat-isyarat tertentu. Ketidaksenangannya juga ada yang menangis, ada yang raut muka kelihatan seram. Nah, inilah nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Nah, kalau ada mertua yang emosionalnya, perasaannya itu tidak memiliki banyak varian, inilah tanda-tanda mertua yang tidak berperasaan. Ya, tetapi kalau kita melihat di sini, paling tidak kita batasi dua. Ini yang dirasakan oleh menantu. Ya, kalau kita tanya menantu, bagaimana itu modelnya mertua yang tidak berperasaan? Maka setidak-tidaknya ada dua. Ada dua indikator
yang sangat mudah kita terima. Pertama adalah tidak memiliki empati. Ya, tidak memiliki perasaannya tidak dia coba pahami, dia tidak memahami perasaan daripada komunikannya. Tidak katakanlah di sini menantu. Dia tidak mencoba masuk di dalam perasaan menantunya. Ya, dalam berbagai situasi dan kondisi. Ya, sudah mungkin ada merasa letih, ya, tetapi masih dipaksakan untuk memasak, untuk mencuci, untuk ini, untuk itu, ya, karena katanya dia adalah istri. Istri tugasnya adalah sumur, dapur, kasur. Maka walaupun dia dalam keadaan letih mengurus anak, pokoknya ada mertua yang seolah-olah menjadikan istrinya, menjadikan menantunya itu, menantu perempuannya kayak pembantu. Ya, ini tidak memiliki empati. Ketika menantunya dalam keadaan senang, dia tidak menampakkan mimik, gestur, dia turut senang dengan kondisi yang dialami oleh sang menantu. Ya, inilah indikator pertama mertua yang tidak berperasaan. Nah, indikator yang kedua adalah mertua yang suka menyakiti menantunya dalam waktu yang lama. Bertahun-tahun sang menantu perempuan ini menikah dengan menikah dengan anaknya yang suaminya dalam hal ini suami menantu. Ya, sang menantu ini tidak ketika berinteraksi, ketika bergaul dengan mertua, ketika datang ke rumah mertua, selalu yang dia rasakan itu adalah merasa disakiti. Bukan fisiknya yang disakiti, tapi perasaannya yang disakiti. Nah, ciri-ciri daripada mertua yang seperti ini, menantu biasanya enggan datang. Ya, paling dia suruh suaminya, kamu saja. Walaupun itu di momentum mestinya berbahagia. Mestinya senang, momentum pernikahan, momentum Idul Fitri, Idul Adha, atau ada acara-acara keluarga misalnya. Mestinya semua yang datang ke rumah itu merasakan happy, merasakan kesenangan. Tetapi ada menantu yang tidak merasakan itu. Ya, bahkan menjadi korban kadang-kadang ketika datang di dalam acara itu dia menjadi korban terhadap orang lain yang datang. Ya, menjadi korban gosip, menjadi korban gibah. Ya, atau bahkan kadang-kadang mempermalukan. Dia dipermalukan di hadapan keluarga besarnya, dipermalukan dari tetangga, ya, dan orang lain. Maka terdapat beberapa curhatan. Ini sering kita jumpai. Kadang-kadang itu dari teman. Ya, dia curhat kepada teman dekatnya. Kadang-kadang sang menantu ini juga curhat ke konselor keluarga. Kadang-kadang curhat kepada sang ustadznya, gurunya. Yang banyak kita temukan itu adalah 3 ini. Yang banyak kita temukan ini curhatan berkaitan dengan tema-tema ini. Itu tadi, tidak berempati,
mertua yang tidak punya empati, yaitu mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh menantu. Ya, dia berada di dalam perasaan menantunya. Yang kedua adalah menyakiti menantu dalam waktu yang lama. Ya, ada seorang fulana, menantu fulana, sudah nikah 11 tahun. Dia sudah berusaha untuk dekat dengan mertua. Dia sudah berusaha untuk bagaimana berpikir positif, memberikan perhatian sebagaimana ia memberi perhatian terhadap orang tuanya sendiri. Namun apa yang terjadi dari sang mertua, karena mertuanya ini adalah orang yang perfeksionis, orang yang selalu memandang orang lain, mau melihat orang lain itu sempurna, maka yang ditemui oleh sang menantu ini adalah dia sering diceritakan aibnya, diceritakan kekurangan-kekurangannya. Ya, justru kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh sang menantu inilah yang menjadi bahan gosip, inilah yang menjadi bahan gibah yang diceritakan kepada orang lain, diceritakan kepada keluarga besar, diceritakan kepada tetangga, diceritakan kepada orang lain, sehingga sang menantu ini ketika bertemu dengan orang-orang ini dalam event-event tertentu, dia merasa ada sesuatu yang karena kita ini semua punya perasaan, ya, sesuatu yang ada kelainan yang terjadi itu kita bisa rasakan. Ini diantara curhatan seorang menantu fulanah satu misalnya. Ada juga curhatan fulana kedua yang memang dari awal mertuanya ini tidak menyetujui pernikahannya. Ya, tapi qadarullah, ya, dengan dengan berbagai cara dari anaknya, ya, sampai kemudian akhirnya menikah, melahirkan anak. Ketika melahirkan anak, hubungannya baik. Tetapi setelah anak itu berangsur-angsur tumbuh, menjadi dewasa, hilanglah sifat keakraban itu. Mulailah diungkit-ungkit kekurangan, kelemahan, bahkan dibanding-bandingkan dengan menantunya yang lain. Ini juga sesuatu yang paling menyakitkan dari sang menantu ini, kalau dia dibanding-bandingkan dengan menantunya yang lain. Itu beda dengan istrinya itu beda dengan istrinya ini. Suaminya itu beda dengan, ya, syukurlah, alhamdulillah kalau kita berada pada posisi pembanding yang terbaik. Ya, kita ini dalam posisi kita unggul, ya. Ya, kita dibandingkan, kita unggul dari yang lain. Tapi itu pun sebenarnya sesuatu yang tidak etis. Ya, termasuk di dalam berkeluarga, istri kita ini tidak boleh dibanding-bandingkan dengan istri orang lain. Suami kita ini tidak boleh dibanding-bandingkan dengan orang lain. Dan ketika berbicara tentang membandingkan, selalu yang berada di pihak korban itu sebenarnya adalah orang yang ada di dekat kita. Kalau kita membandingkan, kita memuji istri, ya bukan namanya membandingkan, tapi memuji. Ya, kita memuji. Nah, ini curhatan-curhatan yang sering kita dapati dari sang menantu. Nah, apa itu? Menceritakan kekurangan, menceritakan aibnya, ya, sehingga jadilah mertua yang penggibah. Ya, jadilah mertua yang suka menggibah menantunya sendiri, menggibah keluarganya sendiri. Tentu inilah sosok mertua yang tidak berperasaan. Mertua yang seperti inilah yang tidak disukai, yang tidak dirindukan oleh sang menantu. Nah, makanya jangan heran kalau ada anak perempuan yang trauma menikah. Ya, ketika sering mendapatkan cerita-cerita tentang
seorang istri yang mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari mertuanya. Itu kadang-kadang melahirkan trauma, melahirkan rasa takut. Ya, rasa khawatir jangan-jangan saya juga mendapatkan mertua yang seperti ini. Mertua yang tidak punya perasaan. Nah, mari kita masuk pada beberapa nasihat mertua yang tidak berperasaan ini. Nasihat ini tentu sifatnya adalah memberikan masukan-masukan, memberikan edukasi agar kita tidak menjadi mertua yang seperti ini. Tapi jadilah kita mertua yang berperasaan. Yang pertama, renungkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Inilah empati sebenarnya. Inilah yang disebut dengan empati. Jadi empati itu lahir ketika kita mencoba mencintai orang lain, mencintai saudara kita muslim. Ya, menantu itu kan kita sama-sama muslimah. Dari sisi keislaman dia adalah saudara kita. Ya, innamal mu'minuna ikhwatun, kan begitu. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Jadi boleh jadi menantu itu bersaudara dengan mertua. Apa yang mempersaudarakan apa? Islam. Ya, kenapa dia sama-sama muslim, dia sama-sama beriman. Jadi menantu itu adalah saudara kita semuslim. Nabi SAW mengancam orang yang tidak mencintai saudaranya, dalam hal ini mertua tidak mencintai menantunya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bagaimana kita mengukur perlakuan-perlakuan kita, perkataan-perkataan kita kepada menantu, itu seperti kita yang mengalami itu. Ya, gimana kalau seorang orang lain buang muka ketika kita menyapa misalnya, ya, ketika kita memberi salam kita tidak dijawab, ya, kita menatap wajahnya malah justru dia memalingkan dia punya wajah. Bagaimana perasaan kita? Nah, kalau kita ini tidak senang seperti itu, jangan kita perlakukan kepada orang lain. Jangan kita perlakukan kepada menantu kita yang notabene menantu kita itu kan istrinya kita punya anak. Ya, sebenarnya menantu itu anak kita sendiri. Nah, jadi mertua yang ideal itu adalah mertua yang memperlakukan menantunya sama dengan anaknya sendiri. Ini yang pertama. Ya, ini ancaman Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kamu. Ya, orang yang tidak memiliki empati, tidak mencintai saudaranya muslim seperti dia mencintai dirinya sendiri. Amsik alaika lisanak, kendalikan lidahmu, tahan lidahmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat pernah ditanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat, man najah? Ya Rasulullah, man najah? Apakah itu kesuksesan?
apakah itu kebahagiaan? Ya, Nabi SAW menjawab ada 3 kuncinya. Amsik alaika lisanak wal yasa'ka baituk wabaki khati'atik. Tahan, kendalikan lidahmu. Yang kedua adalah luaskan rumahmu, lapangkan rumahmu. Dan yang ketiga adalah tangisi kesalahan-kesalahan. Tangisi dosa-dosa. Jadi keluarga yang ingin mendapatkan an-najah, keberuntungan, keselamatan, kebahagiaan, atau seseorang yang ingin merasakan an-najah, termasuk mertua yang an-najah, yang beruntung, yang sukses, yang disukai, dirindukan oleh para menantu, adalah mertua yang amsik alaika lisana. Mertua yang bisa mengendalikan lidahnya. Ya, tidak justru lidah itu menjulur, selalu menjulur. Karena tidak mampu dikendalikan. Nah, apa yang bisa mengerem ini? Ya, jadi seperti misalnya kita membawa kendaraan. Nah, kadang-kadang kendaraan kita ini sudah salah jalur, sudah keluar jalur. Nah, disinilah harus rem itu berfungsi. Nah, kita keluar jalur, ya, kita keluar jalur misalnya kita sudah mengarah ke jurang, sisa beberapa meter lagi, maka kita harus punya fungsi kendali. Kita harus setirnya harus dibelokkan, kemudian rem juga harus dimainkan. Ya, bahkan kadang-kadang setir ini sudah tidak berguna lagi, sisa rem saja. Nah, apa remnya itu? Apa rem daripada mengendalikan lidah kita ini? Yang pertama adalah ketahui bahayanya lidah. Ketahui bahayanya lidah kalau tidak mampu dikendalikan. Nabi SAW bersabda, man adman li ma baina lihyaika wa ma baina rijlaika adman lahul jannah. Atau dalam riwayat yang lain, sebentar ini yang kedua, riwayat lain katakan, yang terbanyak memasukkan orang ke surga itu adalah takwa dan lidahnya. Ya, takwa, dia bertakwa, dan lidahnya akhlak. Nah, kemudian hadis yang kita angkat tadi, Nabi SAW mengatakan, siapa yang bisa menjamin bagiku apa yang ada di antara kedua jenggotnya, apa yang ada di antara kedua kumisnya, nah, inilah lidah, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, nah, itulah kemaluan, maka Nabi mengatakan, saya jamin baginya selamat. Ya, jadi salah satu di antaranya yang bisa menjerumuskan kita ke dalam malapetaka dunia dan di akhirat itu adalah lidah. Ya, kata orang, lidah ini memang tidak punya tulang tapi bahaya. Ya, kalau tulang itu kan menyakiti. Ya, tulang ketika dipukul digunakan untuk memukul, itu menyakiti fisik orang. Ini lidah tidak ada tulangnya. Tetapi kalau dibiarkan dia menjulur, tidak terkendalikan, itu bisa lebih menyakiti, lebih sakit daripada pukulan fisik. Nah, maka ini yang pertama. Inilah rem, inilah setir daripada lidah kita. Nah, yaitu kita mengetahui bahayanya lidah yang tidak dikendalikan. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Nabi SAW mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan,
Ya, la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, dan wala yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu saling menggibah. Jangan kamu saling menggibah. Apa itu saling menggibah? Menceritakan sesuatu yang tidak disukai kepada orang lain. Ketika Nabi SAW ditanya, apa itu gibah? Atau Nabi bertanya, apa itu gibah? Para sahabat bertanya, ya, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, dzikruka akhaka ma yakrah. Kamu menceritakan halnya saudaramu yang dia tidak suka. Ya, ini tentu biasanya aib, kekurangan. Jadi kamu menceritakan aibnya saudaramu, pasti dia tidak suka. Kamu menceritakan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu, kamu ceritakan kepada orang lain. Para sahabat bertanya, bagaimana kalau benar ya Rasulullah? Memang dia begitu? Ya, kikir misalnya, orangnya kikir, ya, orangnya lemah, ya, lemah fisik, ya. Sang suami misalnya kurang penghasilannya, dia sudah bekerja tapi kurang penghasilannya, tentu dia tidak suka kalau diceritakan kepada orang lain. Maka Nabi ketika ditanya itu, kalau benar ya Rasulullah, itulah ghibah. Kalau tidak benar, itulah fitnah. Nah, maka ini harus kita ketahui. Kenapa? Apa bahayanya? Kata Nabi, kata Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sukakah kamu memakan bangkai, ya, daging saudaramu, ibarat memakan bangkai. Nah, jadi ketika kita menceritakan aib-aib menantu kita, itu sama kita mengunyah-ngunyah dagingnya. Ibarat saudara kita itu kita jadikan sop. Ibarat menantu itu kita jadikan coto. Ya, kita kunyah-kunyah dagingnya. Nah, ini hati-hati, ya. Dan disinilah memang keterjatuhan perempuan, ya, itu di lidah, ya, di lidah ini. Ini yang kedua yang perlu kita nasihatkan, agar kita menjadi mertua yang berperasaan. Apa itu? Kendalikan lidahmu. Ya, kendalikan lidah kita ini. Ya, mungkin kita tidak senang, tapi jangan sampai dia terlontar lewat lidah. Apalagi suka menggosip menantunya, suka cerita aib-aibnya menantunya kepada yang lain. Yang ketiga adalah muhasabah hatimu. Wahai para mertua yang mau disukai oleh menantunya, mau menjadi mertua yang dirindukan, mertua yang didambakan, muhasabah hatimu. Ini kenapa? Kenapa muhasabah hati? Mengevaluasi hati. Karena sesungguhnya anggota tubuh kita itu adalah prajuritnya hati. Ya, prajuritnya hati. Kalau hati kita baik, maka lidah kita baik. Yang keluar dari lidah kita itu tidak menyakiti orang. Tetapi kalau hati kita ini rusak, inilah sumbernya sebenarnya, inilah pemicu lahirnya perkataan-perkataan yang menyakitkan, perkataan-perkataan yang tidak baik. Nabi SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, di dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika segumpal daging itu baik, baiklah seluruh anggota tubuh. Tetapi jika dia rusak, rusak seluruh anggota tubuh kita. Artinya apa? Segumpal daging itu menjadi raja. Itulah sesungguhnya yang mengendalikan anggota tubuh kita yang lain. Kalau rajanya baik, maka
prajuritnya baik. Kalau hatinya baik, anggota tubuhnya baik. Tangannya melakukan yang baik. Kakinya dia langkahkan kepada yang baik-baik. Lidahnya lidah yang lemah lembut. Ya, lidah yang suka menggembirakan, suka memotivasi, suka memuji. Tetapi kalau hatinya rusak, inilah tangannya yang dilakukan oleh tangannya yang tidak baik. Kakinya dilangkahkan kepada tempat-tempat yang maksiat. Lidahnya itu, mohon maaf kalau kita katakan di sini keluar kebun binatang. Sudah keluarlah anjing di sini, keluarlah kucing, ya. Macam-macam ini. Jadi lidah kita ini menjadi kebun binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jangan sampai kita menjadi mertua yang lidahnya seperti kebun binatang. Wa na'udzubillahi min dzalik. Baik, pemirsa Ruas TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beralih kepada nasihat yang kedua. Atau karakteristik yang kedua daripada mertua yang dirindukan oleh menantu, yaitu mertua yang positive thinking, mertua yang berpandangan, berpikir positif terhadap menantunya, dan mertua yang optimis, selalu optimis dengan menantunya. Ya, jadi sebenarnya persoalan yang baru kita bahas, yaitu mertua yang tidak berperasaan. Salah satu solusinya itu adalah kalau mertuanya ini punya sifat positive thinking, ya, positive thinking, berpikiran positif terhadap menantunya, itu tidak akan terjadi. Tidak ada mertua yang tidak berperasaan. Ya. Positive thinking itu pasti akan melahirkan husnudzon. Ya, pasti akan melahirkan prasangka baik. Di antara beberapa opsi-opsi, ya, prasangka ini kan ada dua, ya. Al-dhon itu ada dua, ada su'udzon, ada husnudzon. Ya. Setiap orang itu ada su'nya, ada husnunya. Ada keburukannya, ada kebaikannya. Nah, kalau dia adalah seorang mertua yang positive thinking, maka dia akan selalu menggali, mencari yang baiknya. Dia akan selalu membawa, kalau dia berprasangka, ada dhon, ada pilihan-pilihan di hadapannya, dia akan selalu membawa yang negatif itu kepada yang positif. Sebab di setiap yang negatif itu kita tidak tahu apa di baliknya. Kenapa dia tidak memasak, kenapa ia misalnya cuciannya terbengkalai, itu jangan kita melihat yang lahiriahnya. Boleh jadi di balik daripada itu ada sebabnya. Karena itu para ulama mengajarkan kepada kita, kepada orang yang tidak hadir di satu undangan, kita harus selalu membawa penyebabnya itu kepada opsi-opsi yang baik. Kata para ulama, al-ghaib ma'udruhu. Orang yang gaib, orang yang tidak hadir, ya kita selalu berprasangka ada udurnya. Ya, bukankah di setiap prasangka buruk itu masih ada opsi-opsi yang kita bawa kepada prasangka baik? Ya, jadi hal-hal yang mungkin nampak buruk di dalam pandangan seorang mertua itu, boleh jadi, ya, kenapa misalnya mertua saya melakukan ini, menantu saya melakukan ini. Ada penyebabnya. Ya, boleh jadi dia mengalami masalah, yang masalah itu terbawa-bawa ke pikirannya. Kenapa ada menantu yang sudah beberapa hari ini selalu terlambat bangun, mestinya dia yang menyiapkan
sarapan pagi, suaminya kok kenapa tiba-tiba begini. Boleh jadi ada masalah yang dihadapi. Masalah itu boleh jadi mungkin dari luar, boleh jadi dari pihak orang tua. Nah, ini kadang-kadang terbawa-bawa ke psikologinya. Kita selalu berupaya untuk mengambil opsi-opsi yang baik. Ya. Kemudian yang kedua adalah optimis. Ya. Kalau mertua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menantu yang di awalnya mungkin terdapat banyak kekurangan kelemahan, maka jadilah mertua sebagaimana orang tua anak itu, yaitu memberikan bimbingan, memberikan arahan, ya, secara bertahap, ya. Sebab kehadiran menantu yang seperti ini boleh jadi dia menjadi ujian sekaligus ladang pahala bagi mertua yang mengerti agama, yang mengerti parenting, yang mengerti pendidikan. Wah, ini ladang yang terbaik untuk saya menuai pahala, yaitu bagaimana saya bersabar menghadapinya, saya selalu memberikan nasihat, memberikan edukasi, ya, dan optimisme, sikap optimisme bahwa dia bisa berubah. Ya, jangan kemudian kita menjas, ya, menjas ini semua menantu boleh ke sini kecuali ini, ya, menantu yang dari sini tidak boleh datang, ya, ini tidak baik, ya, tidak boleh menginjakkan kaki di sini. Ya. Jadi inilah dampak daripada ketika kita menjadi mertua yang negatif thinking. Selalu yang kita gali kekurangannya, selalu yang kita gali kelemahannya, kita tidak fokus kepada kebaikannya. Boleh jadi ada mungkin banyak keburukannya, tapi ini menantu setiap dia pulang kampung banyak oleh-oleh dia bawa. Jadi mungkin dia tidak ini tapi suka bawa oleh-oleh. Ya. Itu dia punya kelebihan di situ. Ya. Ada menantu yang banyak kekurangannya, tapi dia tipe orang yang penurut, tipe orang yang mendengar, penghormatannya begitu tinggi. Ya. Nah, ini saya ingin menyebutkan, ya, di antara mertua yang tidak disukai oleh menantu ini, mertua yang mohon maaf suka ceramah, suka memberi kuliah, ya, alias cerewet. Ya, jadi pokoknya sudah mulai menginjakkan kaki di rumah mertua itu sudah pokoknya ceramah terus. Ya, nah, ini kita harus batasi. Ada waktunya kita memberi. Jadi memberi nasihat, mertua memberi nasihat ada waktunya, ada kondisinya, ya, ada durasinya juga. Ya. Yang kedua, ini mertua yang tidak disukai ini, dan ini akibat apa? Berpandangan negatif, ya, dipicu oleh negative thinking, ya, kemudian juga tidak optimis, tidak memiliki optimis. Itu orang tua yang suka apa, ya, suka ngatur-ngatur. Kalau dia datang ke rumah menantunya ini di sini, ini di sini. Ya, orang menyebutnya monster in law. Monsternya aturan-aturan. Pokoknya suka ngatur-ngatur. Nah, ini harus dibawa ke sini, ini, ya, kau seharusnya kasih begini, kau punya suami. Pokoknya ngatur-ngatur. Ya. Saya ingin memperlihatkan di sini hasil survei agar mertua ini juga punya optimisme. Ya, jadi sebuah survei yang dilakukan oleh TERH dan Gold Time itu mengajukan dua pertanyaan, ya, kepada mertua. Pertanyaan itu pertama adalah, seperti apa hubungan Anda dengan menantu perempuan? Maka diperoleh hasil survei ini 38% seperti anak sendiri. Ya, jadi 38% itu mertua menjawab, saya memandang menantu saya seperti anak sendiri.
28% ya biasa saja sebagai menantu. 24,4% itu seperti teman. Dan hanya 9,8% yang menganggap menantunya itu musuh. Ya, karena ada juga mertua yang menganggap menantunya itu musuh. Boleh jadi itu menantu, ya menantu laki-laki, boleh jadi menantu. Coba kita lihat yang baik ini kan ya, kalau kita jumlah, ya masih lebih banyak. Bahkan yang tertinggi itu adalah memperlakukan menantunya seperti anaknya sendiri. Ini pertanyaan lagi kepada mertua. Apakah menantu Anda pernah meminta saran dan mengikuti saran? 55% kadang-kadang artinya kadang iya kadang tidak. Itu masih tinggi. 40% tidak pernah. Ya. 3,6% itu selalu. Ini menunjukkan bahwa masih lebih tinggi. Ya, yang mendengar, yang mengikuti masih lebih tinggi, maka kita optimis. Ya, kita optimis. Jangan sampai menantu kita yang pertama dari anak kita pertama nikah, jangan-jangan yang kedua begitu lagi. Ya, jangan-jangan istrimu begitu lagi nanti. Ya, kita optimis. Termasuk Allah sudah takdirkan itu. Mari kita menjadi mertua penyelamat. Mertua murabbiyah, seorang pembina. Kalau orang yang tidak baik kita berhasil bina jadi baik, ya, maka insya Allah itu akan menjadi amal jariyah. Ya, dia berubah, maka setiap kebaikan yang dilakukan oleh menantu kita itu, kita akan mendapatkan juga pahalanya. Marilah kita semua yang sudah sampai pada fase mertua, menjadi mertua yang selalu menebar manfaat, ya, mertua yang menjadi pilar terciptanya kebahagiaan di dalam keluarga anak kita dan menantu kita. Dan bagi calon-calon mertua, mari kita belajar jadi mertua. Ya, sebab ya sekarang ini belum ada sekolahnya mertua. Ya, bahkan belum ada sekolahnya menantu. Mari kita belajar lewat rubrik pembinaan keluarga sakinah ini, sehingga kita semua semua unsur-unsur keluarga kita ini merasakan kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan dengan berkumpulnya kita kembali, keluarga besar kita berkumpul kembali di surganya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.